ini, marilah kita berdoa supaya kegiatan belajar hari ini dapat tercapai dan kalian bisa memahaminya. Kelas maju ke depan memimpin untuk berdoa. Berdiri. Baik, hari ini kita akan belajar tema 6. Tema 6. Ini pembelajarannya nanti ada PPKN, ada matematika, dan SDG SDGP. Coba kalian buka halaman 1. Subtema 1 kalian baca dulu. Nanti kalau ada kosakata atau kata-kata yang tidak kamu pahami, kamu bisa
bertanya. Waktunya 15 menit untuk membaca. Ya, dimulai dulu. Berapa kali mandi? Hah? Ada yang 3 kali. Berapa kali kamu mandi? 2 kali. Siapa yang setiap hari minum? Siapa yang pernah mencuci baju? Aku. Mencuci piring? Aku. Kalian minum, mencuci piring, kemudian apa lagi tadi? Mencuci baju, mandi, itu menggunakan apa? Menggunakan air. Nah, air itu adalah salah satu sumber energi, ya. Jadi salah satu sumber energi. Semua manusia, ya, semua manusia itu mempunyai hak dan kewajiban terhadap air. Nah, sekarang hak itu apa? Siapa yang tahu hak? Hak. Hak adalah apa? Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Ini namanya apa? Namanya hak. Setiap manusia berhak menikmati air bersih. Tetapi sebelum mendapatkan hak kita harus melakukan apa? Kewajiban. Apa kewajiban itu? Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Jadi kebalikan dari hak. Kalau hak itu yang harus kita dapatkan. Tapi kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap air? Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian air? Apa? Cara menghemat sumber energi air. Caranya bagaimana? Cara biar air itu tidak. Pertama adalah mematikan keran air. Jadi kalau di rumahmu biar bak mandi sudah penuh, ya, airnya ngalir, kamu harus matikan kerannya, ya. Tidak boleh main air, dibuang kemana-mana. Kita dalam menyiram tanaman pun lebih baik pakai air bekas. Contohnya air bekas cucian beras, ya, itu bagus untuk tanaman. Kalau minum, cara yang kedua menjaga air. Kalau minum kita harus habis, jangan minum separuh buang. Jadi ambil
Kebutuhanmu seberapa? Kalau haus, 1 gelas, ambil 1 gelas. Tapi kalau nggak habis, ambil dulu separuh. Kalau kurang baru menambah. Ya, tuh. Kemudian kalau kita mencuci motor, kita harus pakai selang yang airnya kencang, jadi cepat bersih. Jangan air yang mengalirnya kecil, nanti akan membuat apa? Membuat poros. Air bukan hanya digunakan oleh makhluk hidup, ya. Air ini tidak hanya digunakan oleh manusia, hewan, tumbuhan, tetapi air juga bisa digunakan untuk tenaga apa? Listrik. Sekarang air tenaga listrik itu namanya apa? PLTA. Apa kepanjangan dari PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Ya. Nah, itu tadi kewajiban kita harus menjaga sumber energi air. Nah, sekarang ada hak kita untuk apa tadi? Untuk mendapatkan air. Hak kita setelah menjalankan kewajiban kita tadi. Hak kita adalah yang pertama mendapatkan minuman dan makanan. Sebagai apa? Sumber energi tubuh kita, biar tidak sakit, biar bisa melakukan aktivitas, belajar, bermain. Itu kita harus kontrol makan dan minum. Kemudian kita mendapatkan hak untuk mendapatkan penerangan saat kita belajar di malam hari. Kemudian kita bisa menyalakan apa kalau ada air, ada listrik. Kalau panas kita menyalakan apa? Kipas angin. Kemudian kita juga bisa melihat film-film dengan menyalakan apa? TV. TV bisa nyala, TV bisa kita hidupkan, kipas bisa kita jalankan karena ada tenaga listrik. Nah, air tadi bisa juga sebagai sumber listrik yang dikenal dengan nama PLTA. Apa tadi PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. Nah, sekarang kita belajar itu ada waktunya. Biasanya kalian di sekolah berapa jam dari pagi sampai pulang? Hitung coba. Pagi masuk kelas jam berapa? Jam 8. Pulang jam berapa? 13. Hitung 8, 9, 10, 11, 2, 5 jam. 5 jam di sekolah. Itu termasuk pekerjaan lama apa pekerjaan sebentar? Ya? Pekerjaan lama karena lebih dari 1 jam lebih. Jadi di sini ada pekerjaan lama dan pekerjaan apa? Pekerjaan sebentar. Nah, sekarang pekerjaan sebentar itu, kegiatan yang dilakukan sebentar itu apa contohnya? Biasanya kamu setiap hari potong kuku, bentar apa lama? Makan, bentar apa lama? Itu kegiatan sebentar. Makan, minum, cuci tangan, mandi, itu kan kegiatan yang sebentar. Nah, kegiatan yang lama apa? Contohnya tadi belajar di sekolah, apalagi bermain bola, apalagi membaca buku cerita, itu lama. Nah, berhubungan dengan kegiatan lama dan sebentar, kita menggunakan adanya waktu. Kemarin
sudah dijelaskan, disinggung satuan waktu. Satuan waktu. Kita belajar dari tahun. Bawahnya tahun apa? Bulan. Bawahnya bulan? Minggu. Bawahnya minggu? Hari. Bawahnya hari? Jam. Nah, bawahnya jam apa? Ada apa? Bawahnya menit? Detik. Kita akan belajar tentang satuan waktu yang menggunakan jam. Satu hari berapa jam? 24 jam. Satu hari itu ada 24 jam. Ya. Satu hari ada 24 jam. Perhatikan gambar di depan. Dimulai dari angka 12. Kemudian angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di tengah-tengah jam ini ada yang namanya jarum pendek. Kemudian ada yang namanya jarum panjang. Ada lagi jarum yang lebih panjang, itu untuk jatuhan detik. Nah sekarang ini jam berapa? Gambar di depan ini. Lihat jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit. Jam berapa? Siapa yang tahu? Jam 3 lebih. Nah, ini menunjukkan jam 3 lebih 30 menit. Ya, betul. Jadi satuan waktu itu ada jam, ada apa lagi? Menit, kemudian apa? Detik. 1 jam berapa menit? 1 jam 60 menit. Kemudian 1 menit berapa detik? 60 detik. Ya. Detik dalam jam, kamu pernah dengarkan kalau jam berdetik itu apa bunyinya? Hah? Bunyi jam, bunyi detik jam. Kalau kamu perhatikan, detik jam itu menggunakan apa? Irama. Ya, detik jam itu menggunakan irama. Sekarang siapa yang tahu irama itu apa? Ya. Irama adalah apa? Urutan, ingat, urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dasar musik dan tari. Jadi kamu kalau dengarkan musik, kemudian kamu lihat orang menari dengan musik, itu pasti pakai irama. Makanya gerakannya indah, karena ada iramanya. Tuh. Nah, irama di sini, irama di musik, di tari itu ada yang namanya pola irama. Pola irama itu apa? Sekelompok bunyi dengan susunan tertentu dalam satu atau beberapa irama yang muncul secara berulang-ulang dan teratur. Kalau kamu perhatikan sebuah lagu, itu pasti di situ ada nada-nada yang apa? Yang diulang secara beratur. Jadi suaranya jadi apa? Bagus, jadi merdu, enak dinikmati. Tuh, kemudian untuk alat musik itu ada yang namanya alat musik ritmis. Alat musik ritmis.
Ritmis. Apa alat musik ritmis? Alat musik yang tidak bernada dan biasanya digunakan untuk mengiringi apa? Mengiringi dan membentuk irama lagu. Kok dinamakan alat musik yang tidak bernada? Karena suaranya cuma satu, kayak kendang itu dung dung. Nah, tapi dung dungnya ini bisa untuk melengkapi musik yang lain. Baik, sekarang bentuk diskusi. Kita diskusi untuk mengerjakan dari tujuan pembelajaran tadi, ya. Jadi pembelajaran tadi yang kita belajar hari ini kesimpulannya adalah energi contohnya air, udara, ya itu tadi contohnya. Nah, air tadi merupakan salah satu sumber energi. Kemudian kita mempunyai hak dan kewajiban terhadap air. Kewajiban kita tadi apa? Mematikan dan air bila bak penuh, ember penuh. Kemudian apa lagi? Kalau minum air matang itu harus dihabiskan. Kemudian mematikan keran saat kita mencuci piring. Jadi kita sabun dulu piring semua, baru kita buka keran. Mandi dengan menggunakan ancuran, itu lebih irit daripada kita pakai gayung. Kemudian hak kita tadi untuk air apa? Mendapatkan makan dan minum. Kemudian menggunakan lampu saat belajar. Apalagi menyalakan kipas angin. Kemudian menyalakan TV untuk hiburan nonton. Ya. Kemudian satuan waktu itu ada tahun, bulan, minggu, hari, jam. Kemudian di bawahnya jam apa tadi? Menit dan detik. Jam satu hari itu ada 24 jam. Diingat. Kemudian irama. Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam musik dan tari. Irama adalah urutan rangkaian gerak yang menjadi unsur dalam musik dan tari. Dua, peran. Kok semangat? Baik, sekarang kita diskusi kecil. Satu meja, 2 orang. Ya, siapkan alat tulisnya, tulis. Nanti didiskusikan sama dengan teman bangku. Kita bikin diskusi kecil dulu. Andi, tulis. Andi. Bermain bola. Mulai jam 3. Selesai main bola jam 4.30. Berapa lama Andi bermain bola? Nomor 2. Sebutkan sumber energi. Sebutkan sumber energi.
mau Ketawi. Kalau sebutkan itu berarti lebih dari satu jawabannya. Bisa 2, bisa 3. Sudah? Mengapa kita harus menghemat BBM? Nah, 6 minggu berapa bulan? 6 minggu titik-titik bulan. Nomor 5. Berikan contoh alat musik ritmis. Nah, itu kamu kerjakan ya, diskusikan sama teman di bangku. Nanti dikumpulkan. Sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, ada tugas, beberapa tugas di rumah. Yang pertama, coba tulis. Tugas yang pertama. Apa hak dan kewajiban kalian terhadap air? Yang kedua, hitunglah berapa jam, hitunglah berapa jam bapakmu kerja dalam sehari. Dan hitung, bapaknya itu sehari, setiap hari itu berapa jam dia kerja ya. Berangkat jam berapa, pulang jam berapa. Ya. Yang ketiga, tugas di rumah. Kalian, yang ketiga adalah tugasnya hafalkan salah satu lagu anak-anak yang kalian ketahui. Nyanyikan salah satu, kamu memilih nanti lagu apa yang kalian hafal. Nanti pada pertemuan selanjutnya kalian maju satu-satu. Ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, selamat istirahat. Nanti kita lanjutkan untuk pembelajaran yang kedua sebelum sesudah istirahat.